Hasil kerja keras Pak Hadi selalu saja tak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Bertahun-tahun hingga usianya mencapai kepala 4, kehidupan keluarga Hadi tetap tak kunjung berubah. Setiap hari ia hidup dari hutang ke hutang yang ia pinjam dari tetangga, dari kawan yang tak kalah miskin dari dia. Kesulitan ini membuat Hadi sadar bahwa kemiskinan yang ia alami adalah sebuah kehinaan yang sulit ia terima lagi. Suatu hari, ia pun kemudian memutuskan untuk pergi tanpa pesan, tanpa jejak, ia lenyap begitu saja. Istrinya dan ketiga anaknya tak lagi melihatnya pulang, sementara para tetangga dan juga sahabatnya pun tak tahu kemana pria itu pergi. Keluarga Pak Hadi pun semakin hari semakin terlunta-lunta dalam kemiskinan, mencoba bertahan tanpa keberadaannya. Hari demi hari, bulan demi bulan pun terus berlalu, dan kabar tentang Pak Hadi pun tak kunjung ditemukan. Keluarga Pak Hadi akhirnya pasrah tak tahu lagi harus mencari kemana, namun berita tentang kehilangan Pak Hadi perlahan-lahan meredup dan mulai terlupakan. Sampai suatu hari, ada sebuah tragedi yang mengguncang desa mereka. Ya, seseorang pemuda yang berasal dari desa sebelah mendadak hilang di telan sungai saat ia menceburkan diri untuk mandi di siang hari. Berita ini pun segera menyebar, menggemparkan seluruh desa, dan waktu itu ketika aku yang masih duduk di bangku SMA pun langsung bergegas ke arah lokasi. Tentu saja untuk melihat sendiri kejadian yang penuh misteri ini. Tepian sungai yang telah ramai oleh kerumunan para warga yang penasaran dan juga prihatin. Setelah mencoba mencari tahu, aku pun waktu itu mengetahui bahwa pemuda yang tenggelam bersama rekannya itu untuk sekedar bersantai di pinggir sungai. Cuaca yang panas membuat salah satu dari mereka pun mengusulkan untuk mandi meski kedua temannya waktu itu merasa ragu. Karena arus sungai cukup deras, pemuda itu pun yang dikenal pandai berenang nekat menceburkan diri, dan tanpa ragu kedua temannya pun semula hanya menunggu dengan santai, yakin pemuda itu akan muncul kembali. Akan tetapi 1 menit, 2 menit, hingga 10 menit berlalu, sosok pemuda itu pun tak kunjung menampakkan diri di permukaan. Kegelisahan mulai melanda mereka, dan mereka pun kemudian memutuskan untuk meminta bantuan terhadap seseorang, dan tak lama kemudian tim pencari profesional yang datang segera menyisir sungai, namun tak ada tanda-tanda keberadaan pemuda tersebut. Sampai malam hari tiba, usahanya pun sia-sia. Doa bersama pun digelar, memohon agar yang menahan tubuh pemuda itu di sungai melepaskannya. Di tengah-tengah kepanikan dan kesedihan keluarga, mendadak muncul seseorang pria berpakaian hitam berambut gondrong dan juga berjamban lebat dengan langkah tegas. Kemudian sosok itu pun menembus kerumunan dan tanpa sepatah kata pun langsung melompat ke arah sungai. Tak lama kemudian, sosok itu pun muncul kembali membawa jasad si pemuda dalam posisi meringkuk tak bernyawa. Semua orang pun terkejut. Mereka menyadari sosok misterius itu adalah Pak Hadi, pria yang telah lama menghilang. Tentu saja, kehadiran sosok itu terasa berbeda. Sosoknya kini mengundang perasaan takut dan juga canggung. Tanpa diminta, Pak Hadi menjelaskan bahwa pemuda itu ditahan oleh dayang sosok tamu gaib yang berwujud buaya putih. Sosok itu yang merasa tertarik kepadanya dan menahannya di dasar sungai. Menurut Pak Hadi, roh pemuda itu telah dibawa oleh tamu tersebut. Di saat yang bersamaan, Pak Hadi pun menawarkan sebuah logam kuningan kecil kepada orang tua pemuda itu, mengklaim bahwa benda tersebut akan membawa kelimpahan, namun dengan halus orang tua pemuda itu menolak. Mereka pun kemudian pergi membawa jasad anaknya, sementara senyuman aneh menyungging di wajah Pak Hadi. Tak ada yang menyangka bahwa kejadian ini awal dari perubahan besar dalam hidup Pak Hadi. Sejak saat itulah,
Pak Hadi pun kemudian menunjukkan sifat yang berbeda. Ia lebih sering menyendiri, mengurung diri di dalam rumah. Bu Yanti istrinya hanya bisa menjawab dengan samar setiap ditanya perihal aktivitas sehari-hari suaminya itu. Banyak yang telah menduga Pak Hadi telah melakukan sesuatu yang gelap, sesuatu yang sangat mengerikan. Dan sejumlah para warga pun kala itu melihatnya tengah berjalan seorang diri di tengah-tengah malam. Sosok itu melintasi gang-gang desa tanpa menggunakan alas kaki, sembari menggendong tangan seolah-olah membawa sesuatu yang tak mereka lihat. Para warga pun kala itu memilih untuk diam, mengingat pesan dari para ketua bahwa sosok Pak Hadi kini telah berbeda dari pria parubaya yang mereka kenal dulu. Aura yang ia pancarkan terasa kuat dan kelam, menggoda namun memancarkan aroma busuk yang tak biasa. Meski siapapun yang mendekatinya konon akan menerima kekayaan berlimpah, namun resiko besar juga membayangi mereka. Karena itu para warga lebih memilih untuk menghindari Pak Hadi dan kemudian menutup rapat-rapat keingintahuan mereka. Tentu mereka takut pada apa yang tersembunyi dari balik senyum misterius Pak Hadi. Puncak dari perubahan yang terlihat pada sosok Pak Hadi pun terjadi ketika suatu hari, kala itu ia menyambangi rumah seseorang kaya di desa yang dikenal dengan nama Pak Atmoko. Tak seorang pun tahu tujuan kedatangannya ke rumah tersebut hingga tak lama kemudian terdengar suara marah dari Pak Atmoko yang memekik di halaman rumahnya. Pak Atmoko yang memiliki usaha garmen rumahan pun tampak sangat gusar. Sembari keluar rumah, kala itu ia memaki-maki Pak Hadi dan kemudian mengusirnya, menyebutnya sudah sinting karena berani meminta pinjaman uang darinya. Sedangkan para warga yang mengetahui kejadian itu pun tak ada yang berani menatap ataupun mendekat. Mereka memilih untuk berpura-pura tak mendengar apapun, walaupun telinga mereka sebenarnya mendengar dengan jelas di setiap kata-kata yang terlontar. Pak Hadi pun akhirnya pergi, namun tak lupa ia menggenggam segenggam tanah dari halaman rumah Pak Atmoko sebelum ia berlalu. Sejak kejadian itulah, Pak Atmoko tidak lagi terlihat keluar rumah. Bu Yanti istrinya selalu bungkam jika ditanya tentang keberadaan suaminya. Pak Hadi lebih memilih bersembunyi, mengunci diri di dalam rumah mereka yang sederhana. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang ia kerjakan di dalam rumah itu. Suatu sore, hujan pun kala itu mendadak turun di desa mereka. Pak Atmoko yang kala itu sedang bersiap-siap untuk makan bersama keluarganya, sementara istri dan juga menantunya tengah sibuk di dapur untuk menyiapkan hidangan. Tiba-tiba saja terdengar jeritan dari arah dapur. Jeritan itu berasal dari mulut istrinya yang membuat Pak Atmoko dan juga anak lelakinya pun langsung bergegas ke dapur untuk melihat apa yang telah terjadi. Di sana mereka pun mendapati istri dan juga menantu Pak Atmoko tengah berdiri terpaku menatap sebuah telur yang baru saja mereka pecah. Isi telur itu tampak tak lazim. Alih-alih kuning telur, biasa yang terlihat adalah cairan kental berwarna merah kehitaman. Istri Pak Atmoko dengan suara lirih pun menduga ada yang mencoba mencelakai keluarganya. Akan tetapi, Pak Atmoko yang tak pernah percaya pada hal-hal mistis mengabaikan kekhawatiran itu. Kemudian ia mengelap cairan dari telur tersebut dengan kain putih lalu membuangnya ke tempat sampah. Meski sudah dikatakan untuk tak khawatir, namun istri, menantu, bahkan anaknya masih tampak cemas. Saat mereka duduk di meja makan, suasana pun terasa tegang, hanya dentingan sendok yang memecah keheningan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Pak Atmoko merasakan sakit di rahangnya. Kemudian ia berhenti makan dan mencoba meraba bagian dalam mulutnya lalu menyadari sebutir giginya patah. Tak hanya itu, darah pun kala itu mengalir dari bibirnya. Istrinya pun terkejut dan segera menyarankan agar Pak Atmoko menghubungi seseorang yang mungkin bisa menolong, namun ia menolak. Bagi Pak Atmoko kejadian itu hanyalah bagian dari usianya yang semakin menua. Pembahasan ini pun hanya membuat Pak Atmoko semakin gusar, karena sang istri mulai mengait-ngaitkan semuanya dengan sesuatu yang menurutnya tak masuk akal itu. Malam harinya,
Pak Moko pun mencoba beristirahat di dalam kamar. Akan tetapi pikirannya kala itu tetap tak bisa tenang. Terbayang-bayang sebuah tanah kosong yang ditanami pisang di dekat rumahnya. Dari jendela kamarnya, ia sempat melihat sosok seseorang berlari cepat menjauh dari tanah tersebut setelah menatap rumahnya cukup lama. Pak Moko sebenarnya ingin menceritakan hal ini kepada istrinya, namun ia urungkan karena tahu istrinya pasti akan khawatir. Malam itu, Pak Moko pun akhirnya tertidur lelap, namun di tengah-tengah malam kala itu ia mendengar suara gonggongan anjing yang terus-menerus menembus keheningan malam. Ia mengenali suara itu berasal dari rumah Rusdi, satu-satunya warga desa yang memelihara seekor anjing. Suara gonggongan itu begitu mengganggu hingga Pak Moko pun terbangun. Kemudian ia melirik ke arah jam yang menunjukkan pukul dini hari, lalu bangkit dari tempat tidur dengan niat memeriksa apa yang telah terjadi. Semakin lama, suara gonggongan anjing itu pun terdengar semakin keras yang membuat Pak Moko penasaran. Kemudian ia melangkahkan kaki keluar rumah dengan membawa parang di tangannya. Tentu saja parang itu dibawa untuk berjaga-jaga jika anjing itu mendekat. Namun saat membuka pintu, kala itu ia terkejut ketika melihat seekor anjing hitam tengah berdiri tepat di depan rumahnya. Sosok anjing itu tampak berbeda dari 3 anjing milik Rusdi. Tubuhnya jangkung kurus dan matanya merah menyala berkilat di tengah-tengah malam. Dan pada saat itu, Pak Moko pun langsung mundur perlahan-lahan, merasakan hawa aneh yang menyelimuti tubuhnya dan tanpa ia sangka-sangka sebelumnya, ternyata sosok anjing itu tiba-tiba langsung menerkamnya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar ke seluruh desa. Pak Moko kala itu ditemukan oleh istrinya dalam kondisi seperti orang yang terkena stroke. Keadaannya kala itu terjerembab di depan pintu. Tubuhnya tak mampu bergerak dengan tangan tertekuk dan mata melotot. Setiap kali tetangga mencoba berkomunikasi, Pak Moko pun hanya menggumamkan kata-kata tak jelas. Para warga yang berusaha membantunya pun tak berhasil, hanya mengatakan bahwa tubuhnya sehat namun jiwanya telah hancur. Seakan-akan ada yang sengaja menyiksa Pak Moko secara perlahan-lahan dari dalam tubuhnya. Di tengah-tengah keresahan keluarga, Pak Hadi pun kala itu tiba-tiba saja muncul menyambangi rumah Pak Moko. Keluarga Pak Moko pun hanya diam melihat pria itu masuk kemudian mendekati Pak Moko yang tengah terbaring. Pak Hadi pun kemudian berbisik sesuatu ke telinga Pak Moko, lalu meminta segelas air putih. Ia menuangkan air itu ke tubuh Pak Moko sembari membaringkan kepalanya menghadap ke arah selatan. Entah bagaimana kondisi Pak Moko perlahan-lahan membaik dan tak lama kemudian Pak Moko pun keluar dari kamarnya dan tanpa berkata sepatah kata pun kemudian ia menyerahkan sejumlah uang kepada Pak Hadi. Pak Hadi pun menerima uang itu lalu mengatakan bahwa uang tersebut akan kembali berlipat ganda dalam 1 bulan. Pak Moko pun hanya bisa mengangguk, tak berani memandang wajah sosok pria itu. Meski di bawah kakinya kala itu ia merasa melihat sesosok anjing yang tengah menatap tajam ke arahnya. Dengan uang yang diperolehnya, Pak Hadi pun kemudian membuka usaha warung kecil berjualan lontong sayur. Orang-orang mulai menyadari bahwa Pak Hadi tampak lain, seolah-olah memiliki penglihatan yang tajam terhadap sesuatu yang gaib. Tanah yang kini dijadikan warung oleh Pak Hadi adalah tanah yang cocok untuk berdagang. Sayangnya hanya beberapa orang khusus yang disebut para jagrak yang benar-benar tahu rahasia di balik tanah itu. Pada hari pertama, warung lontong sayur milik Pak Hadi pun dibuka. Kehadiran pengunjung yang datang dengan mobil-mobil mewah pun mengejutkan banyak pihak. Tidak ada yang mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Mengingat dari penampilannya saja warung tersebut terlihat biasa-biasa saja, bahkan terkesan kurang menarik bagi kalangan menengah ke atas. Akan tetapi, usaha Pak Hadi tampaknya berhasil menarik perhatian yang luar biasa. Bahkan setelah 1 minggu beroperasi, deretan mobil yang parkir di sekitar warung pun semakin panjang, memicu rasa penasaran bagi warga desa.
Bagi warga desa, pemandangan ini tentu saja menimbulkan kecurigaan, tetapi tidak seorang pun yang berani membuat spekulasi. Mungkin saja yang mencoba membeli dan mencicipi lontong sayurnya itu tidak ada yang istimewa dari rasa maupun aromanya. Lontong sayur itu masih kalah jauh dibandingkan dengan yang dijual di tempat-tempat lain. Namun di antara banyak rumor yang beredar, ada satu cerita yang paling ganjil. Setiap malam, warung Pak Hadi didatangi oleh orang-orang yang tampak aneh. Orang-orang ini tidak diketahui asal-usulnya dan biasanya mengenakan pakaian serba hitam atau terkadang berwarna cerah dengan tubuh yang sangat tinggi. Bahkan mereka semua selalu menutup mulut dengan selembar kain, baik pria maupun wanita, dan hanya duduk menyaksikan pengunjung lain menikmati lontong sayur mereka. Baru mulai makan saat Hadi menutup warung. Fenomena ini pun tentu menimbulkan rasa penasaran yang sangat mendalam di kalangan para warga. Usaha warung sayur tersebut hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk membuat Pak Hadi bisa membangun rumah 2 lantai dengan 3 mobil mewah terparkir di depannya. Anak-anaknya pun kini diberi usaha sendiri-sendiri. Namun warung lontong sayur itu tetap dibiarkan seperti semula. Ada satu pantangan yang tak boleh dilanggar bahkan oleh keluarganya sendiri, yaitu sebuah kamar khusus yang hanya boleh dimasuki oleh Pak Hadi. Meski rasa penasaran melanda baik istri maupun ketiga anaknya, namun mereka tidak ada yang berani melanggar larangan itu. Waktu pun terus berlalu. Kekayaan Pak Hadi semakin bertambah hingga ia mampu membeli tanah luas dengan harga tinggi. Namun tak seorang pun yang mengetahui sumber pasti dari kekayaan itu. Meski begitu, para warga tidak pernah membenci Pak Hadi. Sebaliknya mereka sangat menghormatinya karena ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, gemar berbagi baik kepada tetangga maupun orang luar. Berkat kebaikannya, banyak kegiatan sosial di desa yang terbantu. Namun semua hal ini terselubung dalam kabar duka yang datang ketika seorang anak SMA kala itu ditemukan tewas mengambang di sungai. Pada suatu hari, Pak Hadi pun mengunci diri di dalam kamar khususnya selama berhari-hari dan istrinya Bu Yanti pun memanggil-manggil namanya dari luar pintu, tetapi tidak ada jawaban. Sebelumnya Pak Hadi sudah berpesan agar apapun yang terjadi dia tidak boleh masuk di kamar itu. Larangan ini begitu keras sehingga meskipun khawatir, Bu Yanti tidak berani melanggarnya. Hingga suatu hari, seseorang tamu pun datang. Lelaki itu sering disebut-sebut dalam desas-desus yang telah beredar. Bu Yanti pun yang merasa cemas menerima tamu itu karena suaminya masih mengurung diri. Namun ketika lelaki itu membuka kain yang menutupi mulutnya, Bu Yanti pun kala itu benar-benar terkejut ketika melihat bahwa tamu itu tidak memiliki sela antara hidung dan juga mulut. Dia pun mengerti pesan yang dibawa lelaki itu, sudah waktunya memilih anak panggung. Malam itu, Bu Yanti pun membangunkan semua orang dengan cara menggedor-gedor pintu kamar. Tak lama kemudian, Pak Hadi pun keluar dengan menggendong sesuatu yang tampak seperti anak kecil di depan tubuhnya. Ia pun hanya berujar bahwa inilah anak panggung dan meminta agar tidak ada yang mengikutinya. Para tetangga yang memiliki penglihatan tajam mengatakan bahwa apa yang digendong Pak Hadi adalah sosok anak genderuwo terlihat dari tangan berbulu lebat dan juga panjang. Pak Hadi membawa sosok itu ke sungai dan kemudian melemparkannya. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya. Dan sebelum menutup pintu, Pak Hadi pun berpesan kepada Bu Yanti agar tidak ada anak-anak yang keluar rumah setelah waktu maghrib. Bu Yanti pun menyampaikan pesan itu kepada para warga secara lisan, tetapi hanya beberapa yang mematuhinya. Singkat cerita, setelah maghrib masih ada anak-anak yang keluar rumah untuk mengaji di sekitar lahan pabrik. Di sekitar lahan pabrik gula di sebelah timur desa, 2 anak laki-laki itu terlambat pulang karena bermain di rumah. Saat langit sudah gelap dan hujan rintik-rintik mulai turun, mereka pun berlari melewati jalan berlumpur yang menghubungkan desa. Salah satu anak itu berhenti ketika melihat seseorang dari kejauhan melambai-lambaikan tangan. Temannya pun berteriak agar mereka segera pulang. Namun anak yang penasaran itu tetap berjalan mendekat.
Saat mendekat, sosok itu, kain di mulutnya pun dilepas dan anak itu pun melihat mulutnya sobek dari telinga ke telinga. Rasa panik melanda ketika sosok itu membungkuk dan tersenyum. Ketika itulah guru mengaji datang dan sosok tersebut pun menghilang begitu saja. Malam itu, kedua anak itu pun diantar pulang dengan pesan agar tidak mendekati sungai hingga waktu tertentu. Keesokan harinya, kabar pun beredar bahwa tubuh yang dulunya subur kini menjadi kurus kering dan dari hidung serta matanya kala itu keluar darah segar. Semua orang yang mengenal cerita tentang Widuri pun tahu bahwa inilah harga yang harus dibayar bagi yang melanggar aturan. Hari demi hari pun terus berlalu dan setelah malam dan juga hujan turun, para warga kala itu sering melihat sosok tinggi dengan wajah ditutupi kain hitam. Setiap kali kejadian aneh terjadi, warga pun paham bahwa ini adalah pertanda. Ketika Pak Hadi akhirnya berhenti menyembah Widuri, bencana pun mulai melanda. 7 ekor sapi miliknya pun mati dengan perut terurai dan mengeluarkan aroma busuk. Sedangkan usaha tambak ikan dan juga perkebunan pohon jatinya pun perlahan-lahan hancur menggerogoti kejayaannya. Puncaknya, seseorang lelaki tua mengetuk pintu setiap rumah, namun tak ada yang berani membukanya. Ia berkata bahwa satu lagi anak panggung diperlukan agar desa ini selamat dari teror yang lebih parah. Semua ini semakin membingungkan para warga, terutama saat seseorang anak laki-laki menghilang di sungai, meninggalkan hanya potongan baju, padahal biasanya buaya putih selalu mengembalikan jasad barunya. Kemarahan warga akhirnya mencapai puncaknya, menciptakan keresahan di seluruh desa. Pada pagi buta, sekumpulan orang pun datang mengetuk pintu rumah Pak Hadi dengan paksa. Istrinya pun yang terkejut segera membuka pintu, namun ia hanya mampu berdiri membisu ketika sekelompok pria bertubuh tegap itu menyeruak masuk. Mereka pun berteriak-teriak memanggil nama Pak Hadi yang kini telah kehilangan kehormatannya di desa. Dahulu semua hanyalah prasangka, namun kini para warga desa pun sudah semakin yakin bahwa keluarga Pak Hadi telah bersekutu dengan Widuri. Sosok yang dipercaya menguasai sungai dengan kekuatan gelap. Dengan memaksa, para pria itu pun memaksa istri Pak Hadi berdiri di ambang pintu kamar. Sementara mereka bergantian mendobrak pintu kayu berwarna coklat tua itu dan perlahan-lahan terbuka, dan saat akhirnya pintu itu pun jebol. Pemandangan di dalam kamar membuat semua orang terdiam. Di dalam ruangan itu, berbagai benda aneh tergantung di sekeliling dinding. Pring petuk, kaki kuda, dan benda-benda lain yang belum pernah ia bayangkan. Di tengah-tengah ruangan, Pak Hadi pun terbaring dengan perut robek seolah-olah dicapik-capik. Namun anehnya ia masih hidup dan istri Pak Hadi pun berteriak histeris. Selama berminggu-minggu, suaminya mengurung diri di kamar tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tak ada yang menyangka bahwa ada sisi lain dari diri Pak Hadi yang tak pernah diungkapkan. Melihat pemandangan mengerikan itu, salah seorang tetangga pun segera mengusir semua orang keluar dari rumah mereka. Semua saling berbisik mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara tangan mereka pun gemetar, tak mampu menutupi rasa takut yang menyelimuti para tetangga lain memilih berdiam diri, dan istri Pak Hadi pun terduduk lemas, bersandar di tembok dengan mata nanar. Ketika pintu ditutup dari luar, terdengar langkah kaki seseorang masuk. Sosok itu adalah Pak Hadi yang mengenakan sarung celana yang sudah familiar. Ia pun berjalan dengan langkah tenang, seolah-olah menggendong sesuatu. Ketika Pak Hadi berhenti, seisi rumah pun menatapnya dengan terkejut, termasuk istrinya yang gemetar, tak mampu berkata-kata. Salah seorang tetangga pun membuka pintu kamar Pak Hadi. Namun, sosok yang tadinya terbaring tak ditemukan lagi. Hanya ada sebatang logam kekuningan menyerupai emas di atas tikar tipis. Pak Hadi pun tampak marah melihat kehadiran orang-orang yang melanggar peringatannya. Dengan mata membara, ia pun mengancam akan memberikan hukuman berat bagi siapa saja yang berani menginjakkan kaki di rumahnya. Sedangkan istri Pak Hadi pun hendak menjelaskan apa yang dilihatnya sebelumnya. Namun Pak Hadi mendengarnya, ia masuk kembali ke kamar. Sementara satu persatu tetangga pun mulai meninggalkan rumah dengan raut wajah penuh ketakutan.
Saat mereka melewati tubuh Pak Hadi, aroma darah segar tercium kuat, membuat mereka pun menutup hidung. Entah apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tetapi banyak yang percaya bahwa kejadian itu adalah pertanda buruk. 7 hari setelah peristiwa mengerikan tersebut, dari rumah tetangga kala itu tercium aroma kembang yang tajam diiringi suara lonceng yang bergemerincing. Seorang wanita tinggi dengan penampilan asing pun datang berkunjung dan Pak Hadi pun sendiri yang membukakan pintu. Sosok wanita itu menunduk dan masuk tanpa berkata apa-apa. Para warga desa yang melihat kejadian itu pun hanya bisa berdiam. Tidak ada yang berani lagi mendekat keluarga Pak Hadi setelah ancaman yang dilontarkannya kala itu. Sejak malam itulah, Pak Hadi tidak pernah lagi membuka warungnya yang dahulu menjadi sumber kekayaannya. Ia tampak mengasingkan diri dari masyarakat, bahkan menjauh dari keluarganya sendiri. Meski demikian, beberapa orang pernah memergoki Pak Hadi tengah berlari ke arah tepi sungai pada pukul 1 dini hari. Waktu itu, Pak Hadi pun membawa buntalan yang terbungkus kain putih. Tidak ada yang tahu apa isi dari buntalan itu, dan para warga pun terlalu takut untuk menyelidikinya. Kabar yang beredar mengatakan bahwa buntalan tersebut dikubur di kebun pisang di dekat sungai. Pada suatu malam, istri Pak Hadi terbangun oleh suara ribut yang berasal dari dapur. Dengan rasa penasaran, ia pun melangkahkan kaki perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara. Setapak demi setapak ia mendekati sumber suara itu. Di sana, ia melihat sesosok yang mirip dengan Pak Hadi tengah duduk di meja dan menyantap sesuatu dengan tangan. Apapun itu ia melahapnya bulat-bulat dan istri Pak Hadi pun ragu dan dengan hati-hati memanggil nama suaminya. Sosok itu pun menghentikan gerakannya, tidak menoleh, hanya diam sejenak menimbulkan kecurigaan. Kemudian ia pun mendekat dan aroma amis yang pekat tercium ketika jaraknya semakin dekat dengan sosok yang mirip suaminya itu. Dan tiba-tiba saja sosok itu pun menunjuk ke belakang istri Pak Hadi. Ketika menoleh, kala itu ia melihat kedua anaknya tengah berdiri dengan wajah berlumuran darah. Sebelum ia sempat bereaksi, sepasang tangan menutup matanya dari belakang dan terdengar bisikan halus memberitahukan bahwa semua ini adalah bagian dari perjanjian suaminya. Tubuh istri Pak Hadi pun gemetar hebat, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya dan sosok yang membekapnya itu pun perlahan-lahan menuntunnya ke suatu tempat. Sementara tangannya ditarik-tarik oleh tangan-tangan mungil disertai isak tangis yang memohon pertolongan. Suara itu mirip dengan suara kedua anaknya. Beberapa saat kemudian terdengar derit pintu diikuti erangan seseorang yang kesakitan. Mata istri Pak Hadi pun terbuka dan sosok yang membekapnya menghilang begitu saja. Pemandangan mengerikan terpampang di depannya. Pak Hadi pun berbaring di atas karpet, tubuhnya penuh dengan darah segar yang mengalir hingga membasahi lantai. Perut Pak Hadi pun terlihat seperti perut wanita hamil, dan dari balik sarung yang menutupi tubuhnya, sesuatu bergerak-gerak perlahan-lahan. Dan saat perut itu mengecil, Pak Hadi pun mulai menyadari kehadiran istrinya dan berteriak menyuruhnya pergi agar bayi demit yang baru lahir tidak melihatnya. Istri Pak Hadi pun hanya berdiri tercengang di ambang pintu. Matanya terpaku pada perut suaminya yang kini mulai mengerut, sementara kulitnya mengelupas memperlihatkan daging yang menganga. Pak Hadi pun menutup pintu dengan keras, diiringi gerakan yang tak terdengar seperti suara manusia. Istri Pak Hadi pun terdiam, tubuhnya seolah-olah mendadak lumpuh. Apa yang baru saja dilihatnya tidak akan bisa ia lupakan. Misteri yang selama ini disembunyikan oleh suaminya mulai terungkap satu persatu, tetapi ia merasa tak mampu melakukan apa-apa. Setelah beberapa lama berdiri kaku di depan pintu, Pak Hadi pun melangkah keluar. Di dadanya kala itu ia mendekap erat buntalan kain berwarna putih. Istri Pak Hadi pun menatap suaminya. Wajahnya yang semula murka perlahan-lahan melunak seiring Pak Hadi mendekat sembari berbisik lirih. Ia menyebut kelahiran yang harus terjadi lagi sebelum berlari keluar rumah. Rasa penasaran menguasai istri dari Pak Hadi, membuatnya mengikuti langkah suaminya tanpa alas kaki.
jalan setapak yang dilaluinya dipenuhi semak belukar. Suasana gelap dan juga sunyi, diapit oleh pohon-pohon pisang yang menjulang tinggi. Di tempat yang tak jauh dari tepi sungai, kala itu ia melihat Pak Hadi menggali tanah dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, buntalan kain itu pun dilemparkan ke dalam lubang lalu ditutup rapat-rapat dengan tanah. Pak Hadi segera beranjak ke kandang ternaknya, menarik paksa seekor kambing muda, kemudian mengikatnya di dekat gundukan tanah dan memukul kepala binatang itu dengan bongkot bambu. Dengan parang di tangannya, Pak Hadi pun menggorok leher kambing itu, kemudian meneteskan darah tepat di atas gundukan. Setelah menyelesaikan ritual itu, Pak Hadi pun berlutut seperti sedang berdoa. Pandangannya tiba-tiba mengarah ke istrinya yang bersembunyi di balik pohon pisang itu. Terkejut karena keberadaannya diketahui oleh istrinya sendiri. Melihat suaminya mendekat, masih menggenggam parang yang meneteskan darah, wajah Pak Hadi seolah-olah terkikis, tidak lagi menunjukkan sosok yang pernah ia cintai. Suaminya kemudian pergi meninggalkan istrinya seorang diri dengan perasaan takut yang menguasai. Istrinya pun kala itu terdiam di bawah pohon pisang diterpa angin malam yang dingin. Keberanian istri dari Pak Hadi pun muncul seiring rasa penasaran yang membuncah. Kemudian ia mendekati gundukan tanah yang baru saja ditumbuh itu. Seekor kambing muda yang terkapar di atas gundukan itu pun tubuhnya merinding, tetapi tekad untuk mencari tahu lebih kuat dari rasa ngeri yang merayapi dirinya. Dengan tangan gemetar, ia menyingkirkan bangkai kambing menggunakan batu, lalu mulai membongkar gundukan tanah dengan tangan kosong. Tanah hitam yang lembab tersingkap dan akhirnya ia melihat buntalan kain berwarna putih kusam. Ragu sempat menghinggapi dirinya. Namun kejadian yang baru saja ia saksikan menghapus keraguannya. Ia merobek kain itu dan seketika aroma busuk yang menyengat bercampur bau anyir darah menyeruak, membuatnya berpaling sesaat kemudian. Meski begitu, dorongan untuk tahu lebih besar dari rasa jijiknya yang memaksa dirinya membuka buntalan kain itu lebih lebar. Dan pada saat itu, ketika istri Pak Hadi kala itu melihat isi buntalan itu, tubuhnya membeku. Isinya sebentuk gumpalan daging berwarna putih pucat, diselimuti lendir dan genangan darah terlihat di balik kain. Wanita itu merasakan sensasi aneh saat menyentuh gumpalan itu. Urat-urat di permukaan daging menyerupai janin, namun dengan rupa yang jauh dari wajar. Gumpalan itu memiliki bentuk seperti buaya. Terkejut, istri Pak Hadi pun mundur perlahan-lahan, terjatuh ke tanah berlumpur di tepi sungai. Saat ia bangkit, matanya kala itu tertuju pada puluhan gundukan lain di sekitarnya, masing-masing dengan bangkai kambing di atasnya. Sejak saat itulah, ketenangan tak pernah lagi menyertai hidup istri Pak Hadi. Ia terus diliputi rasa takut, terutama ketika malam tiba dan suaminya kembali ke kamar. Kengerian menjalar saat ia memandang suaminya yang tampak berbeda. Hari itu, saat berkunjung ke warung yang ia percaya sebagai sumber penghasilan utama keluarganya, istri Pak Hadi pun memperhatikan tingkah laku para karyawannya yang tampak gelisah. Warung sedang dipenuhi pengunjung, pemandangan biasa, tetapi keanehan-keanehan sikap para pekerja menimbulkan kecurigaan. Dengan berpura-pura tidak tahu, ia mengamati dari kejauhan. Hingga akhirnya, saat seorang karyawati menuangkan cairan kental berwarna merah dari botol ke dalam panci, istri Pak Hadi pun mendekat dan bertanya tentang benda yang baru saja dituangkan gadis itu. Gadis itu pun kebingungan, menoleh ke rekannya yang menggelengkan kepala. Dengan wajah pucat, gadis itu pun berbisik sesuatu yang membuat istri Pak Hadi menggulingkan panci berisi masakan tersebut. Sejak kejadian itulah, ia menutup warung dan mengusir semua pengunjung. Gelisah, ia pulang ke rumah dengan banyak pertanyaan yang terus menghantui. Ketika melihat suaminya keluar dari kamar pribadinya dengan wajah yang sukar, ditebak mengenakan sarung yang menutup tubuh bagian bawah, ia mengatakan sesuatu yang mengguncang jiwa istrinya. Anak perempuan mereka baru saja meninggal akibat kecelakaan dan itu semua adalah kesalahannya. Malam itu, istri Pak Hadi tak dapat memejamkan mata.
Dari sudut kamar sosok gadis karyawati yang tewas menatapnya dengan sorot mata kosong kegilaan semakin merongrong bagi istri Pak Hadi. Usaha yang ia miliki mulai menghadapi kejadian aneh. Ternak mati mendadak, usaha las besi terbakar tanpa alasan. Semua terjadi silih berganti ketika istri Pak Hadi berteriak histeris di luar kamar. Suaminya kala itu menuduh bahwa semua ini akibat perbuatannya. Pak Hadi pun hanya berkata bahwa semuanya tinggal dua lagi. Hal ini membuat istrinya semakin murka. Puncaknya, ia memutuskan pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya. Kepergian istri Pak Hadi menjadi akhir dari segala yang ia ketahui. Tak ada yang menyangka sejauh mana tindakan sinting Pak Hadi demi memberi nafkah keluarganya. Meski dengan harga yang mengerikan, sosok Dayang yang selama ini menghantuinya datang menuntut imbalan akhir dari perjanjian yang telah disepakati. Pak Hadi pun akhirnya menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Kabar mengenai dirinya yang ditinggalkan istri dan anak-anaknya pun mulai terdengar di kampung. Namun anehnya tak ada satupun warga yang melihatnya kembali. Kejadian malang terus berlanjut. Usaha yang kini dijalankan oleh saudara-saudara dekat Pak Hadi semuanya menemui masalah. Dari warung makan, usaha las besi, hingga peternakan binatang, ternak mati mendadak tanpa alasan. Dan dalam hitungan jam, aroma busuk mulai menyebar dari bangkai-bangkai tersebut. Hal ini membuat para warga desa pun resah, dan keluarga dekat dari Pak Hadi pun mulai merasakan bahwa tanda-tanda buruk telah menyelimuti keluarga mereka. Saudara-saudara dekat Pak Hadi yang dahulu tak acuh terhadap dirinya mendadak menunjukkan perhatian begitu. Ia menjadi orang yang kaya raya. Ketakutan mulai menyelimuti mereka. Ketakutan jika kelak mereka harus kehilangan sumber kehidupan dari Pak Hadi. Tak seorang pun dari mereka memikirkan asal-usul harta yang tiba-tiba mengalir deras itu. Mbah Supri, seseorang pria tua yang merupakan saudara kandung istri Pak Hadi pun kala itu memutuskan untuk datang dan menemui wanita itu dengan nada penuh kekhawatiran. Ia membujuk istri Pak Hadi agar mau kembali ke rumah, dan di sana ia menceritakan tentang keadaan kediaman Pak Hadi yang kini dipenuhi suasana mengerikan. Rumah bertingkat 2 itu seperti menjadi sarang kegelapan. Hanya menginjak lantai rumahnya saja, angin dingin seolah-olah menyambut tubuh dan membuat Mbah Supri gemetar ketakutan. Yang paling aneh, Pak Hadi tak pernah lagi terlihat keluar rumah. Menurut penuturan Mbah Supri, dia pernah mencoba mengetuk pintu kamar Pak Hadi, namun mendengar suara-suara aneh yang datang dari arah dalam. Dari balik pintu kamar terdengar suara tawa ramai diselilingi tabuhan gendang dan juga gamelan, seolah-olah pesta besar sedang berlangsung di ruangan yang sempit itu. Rasa penasaran sempat mendorong Mbah Supri untuk membuka pintu kayu tersebut. Namun sebelum ia sempat melakukannya, pandangannya kala itu tertuju pada sosok yang berdiri di ujung dapur. Sosok itu mirip dengan adik kandungnya, namun tatapannya kosong. Di wajahnya segera menyadarkan Mbah Supri bahwa yang ia lihat bukanlah manusia. Ketakutan mengerikan membuatnya mundur dan kemudian pergi dari sana. Belum jauh ia melangkah, sosok itu muncul kembali, dan kali ini didampingi 2 anak laki-laki mereka. Mereka semua berdiri tepat di hadapan istri Pak Hadi dengan tubuh pucat seolah-olah lama terendam dalam air. Sang istri pun akhirnya menceritakan apa yang telah dilakukan suaminya, dan Mbah Supri pun hanya mampu terdiam tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Meskipun sulit dipercaya, adiknya tak pernah berdusta kepadanya, dan di hari itu juga Mbah Supri pun membujuk istri Pak Hadi untuk pulang, berjanji akan menemani mencari jawaban atas misteri yang menyelimuti rumah itu. Malam itu, setelah menitipkan anak-anak mereka kepada kerabat, keduanya pun kembali ke rumah besar tempat segalanya bermula. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh suara langkah kaki kecil yang menapaki. Aroma bangkai menyergap dari rumah, mengingatkan istri Pak Hadi pada bau yang sama saat ia mengikuti suaminya beberapa waktu lalu. Dengan hati-hati, mereka pun menyusuri lantai yang semakin dingin. Mbah Supri mengikuti dari belakang hingga mereka pun tiba di depan pintu kamar Pak Hadi.
Dari dalam kamar, suara gamelan masih terdengar dengan jelas. Dengan gemetar Mbak Supri pun menyentuh gagang pintu, memutarnya perlahan-lahan dan mendorong pintu kayu itu. Akan tetapi, istri Pak Hadi menyadari sesuatu yang janggal di atas bibir Mbak Supri kala itu tidak terlihat aci-aci, sesuatu yang dimiliki manusia normal. Rasa takut pun meluap ketika pandangannya tertuju pada suaminya yang selama ini menghilang. Pak Hadi tampak terbaring tengkurap di atas tikar dengan tubuh yang mengerikan. Tulang punggungnya mencuat keluar, rambut yang dulu panjang kini rontok menyiksakan tempurung kepala. Wajahnya hanya bisa menunduk ke bawah, sementara darah terus mengalir membasahi lantai keramik kamarnya itu. Sang istri pun hanya mampu menatap nanar hingga tubuhnya tak sanggup lagi menopang beban, membuatnya terjatuh. Sadar bahwa suaminya sedang berusaha berkomunikasi, wanita itu merangkak mendekatinya. Ketika Pak Hadi membuka mulutnya, terlihat kondisi yang lebih mengerikan lagi. Lidahnya membusuk, sementara giginya menggertak tak beraturan. Suara yang keluar dari mulutnya serupa desis burung hantu. Kulitnya putih pucat seperti telah lama direndam air. Di tengah-tengah suasana yang tak masuk akal itu, istri Pak Hadi pun menyadari bahwa suaminya hanya ingin mengakhiri penderitaannya itu. Malam itu, ia hanya duduk diam di kursi, menyaksikan suaminya mengejang-ngejang dan terus mengeluarkan darah dari tubuhnya. Bahkan istri Pak Hadi pun sudah memanggil beberapa saudara untuk membantu, namun hanya sedikit yang datang dan mereka pun tak bisa menyebarkan cerita tentang keadaan Pak Hadi. Akhirnya seseorang yang paham dengan situasi itu pun datang. Kemudian ia menutupi tubuh Pak Hadi dengan selembar kain dan kemudian berkata bahwa nyawa harus ditebus dengan darah keturunan. Rumah itu pun harus dikunci agar kutukan tak menjalar, dan ketua RT dan perwakilan warga pun menyaksikan. Hingga akhirnya Pak Hadi pun tak mampu lagi melarikan diri, dan pada saat itu Pak Hadi pun meninggal dunia dalam keadaan sekujur tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.